Setiap orang Kristen mengetahui kisahnya. Setelah kebangkitan, Yesus menghabiskan waktu 40 hari bersama murid-muridnya. Kemudian di Bukit Zaitun, ia naik ke surga, terangkat ke awan-awan, untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah yang diajarkan oleh gereja. Itulah yang diyakini oleh jutaan orang. Namun, bukan itu yang sebenarnya terjadi. Yesus tidak naik ke sebuah lokasi fisik yang disebut surga. Ia tidak pergi untuk duduk di samping sosok Tuhan di atas takhta. Apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih mendalam dan sepenuhnya mengubah apa yang mungkin bagi hidup Anda. Yesus menyatu dengan monad. Ia melarutkan kesadaran individunya ke dalam sumber yang mutlak. Bukan sebagai kematian, bukan sebagai akhir, melainkan sebagai persatuan tertinggi, sebagai penyelesaian perjalanan yang dirancang untuk setiap jiwa, dan ia tidak melakukannya agar menjadi istimewa. Ia melakukannya untuk menunjukkan jalan kepada Anda. Dalam 12 menit ke depan, saya akan mengungkapkan apa sebenarnya peristiwa kenaikan itu. Mengapa gereja mengubah persatuan mistis menjadi sebuah keberangkatan fisik? Apa yang dikatakan teks-teks gnostik tentang apa yang benar-benar terjadi? Dan yang paling penting, bagaimana penyatuan Yesus dengan monad adalah pola dasar bagi kepulangan Anda sendiri ke sang sumber. Karena jika Yesus menyatu dengan monad dan Yesus berkata bahwa Anda akan melakukan apa yang ia lakukan, maka takdir Anda pun sama. Bukan suatu hari nanti. Bukan setelah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, melainkan dalam kehidupan ini. Jika Anda siap, mari kita lihat catatan Alkitab yang sebenarnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 mengatakan, "Dan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka." Awan, ini bukan awan secara harfiah. Dalam bahasa Alkitabiah dan mistis, awan melambangkan sesuatu yang tidak dapat diketahui, misteri ilahi, tirai antara realitas material dan ranah kesadaran murni. Ketika dikatakan sebuah awan membawanya, itu menggambarkan kesadarannya yang bergeser melampaui apa yang bisa dirasakan oleh murid-muridnya. Lihatlah apa yang dikatakan Yesus tepat sebelum Kisah Para Rasul 1 ayat 8. "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Ia memberitahu mereka bahwa apa yang akan terjadi padaku akan terjadi padamu. Kuasa yang sama, kenaikan yang sama, persatuan yang sama. Aku pergi lebih dulu untuk menunjukkan kepadamu bahwa itu mungkin. Sekarang lihatlah teks-teks gnostik yang dilarang oleh gereja. Dalam Apokrifon Yakobus, Yesus menggambarkan keberangkatannya secara berbeda. Ia berkata, "Aku akan pergi ke tempat dari mana aku berasal." Bukan naik ke surga, melainkan kembali ke sang sumber, ke monad, ke asal-usul kesadarannya sebelum ia mengambil wujud fisik. Injil Filipus bahkan lebih eksplisit. Yesus datang untuk menyalibkan dunia, bukan untuk disalibkan. Menyalibkan dunia artinya menunjukkan bahwa identifikasi dengan tubuh, dengan materi, dengan ranah material adalah ilusi yang harus dilampaui. Kenaikannya adalah demonstrasi terakhir. Tubuhnya menghilang karena kesadaran telah sepenuhnya menarik diri darinya. Ia menyatu sepenuhnya dengan monad dan wujud material pun berhenti. Ini bukan mukjizat yang dikhususkan untuk Yesus sendirian. Ini adalah demonstrasi, bukti konsep, bukti bahwa apa yang diajarkan para mistikus adalah benar. Anda bukanlah tubuh Anda adalah kesadaran. Dan kesadaran, ketika ia terbangun sepenuhnya, akan kembali ke sumbernya. Inilah perbedaan kritisnya. Kenaikan, seperti yang diajarkan agama Kristen, menyiratkan bahwa Yesus pergi ke suatu tempat di atas sana, ke sebuah lokasi, untuk duduk di samping Tuhan di atas takhta. Ini membuat Tuhan menjadi sesuatu yang eksternal, di tempat lain, di tempat di mana Anda tidak berada. Namun, penyatuan dengan monad berarti sesuatu yang sama sekali berbeda. Monad bukanlah sebuah lokasi. Ia adalah dasar dari semua keberadaan. Ia ada di sini sekarang, di mana-mana, dan sekaligus bukan dimanapun. Yesus tidak pergi ke monad. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah meninggalkannya. Gelombang kesadaran individunya menyatu kembali ke dalam samudra yang tak terbatas. Pikirkan seperti ini. Bayangkan Anda adalah setetes air yang diambil dari samudra dan dimasukkan ke dalam cangkir. Anda tetaplah air, zat yang sama dengan samudra, tetapi Anda sedang mengalami pemisahan. Anda terindividuasi. Ketika Anda dituangkan kembali ke samudra, Anda tidak pergi ke suatu tempat. Anda menyatu. Anda larut ke dalam totalitas. Anda menyadari bahwa Anda selalu adalah samudra. Hanya saja sementara waktu mengalami diri Anda sebagai tetesan. Itulah yang terjadi pada Yesus. Inkarnasinya adalah tetesan di dalam cangkir. Hidup, kematian, dan kebangkitannya adalah pelajaran yang didapat dalam pemisahan.
Kenaikannya adalah kepulangan ke samudra, penyatuan dengan monad, pelarutan Yesus sebagai individu ke dalam Kristus sebagai kesadaran universal. Gereja tidak bisa mengajarkan hal ini karena jika Yesus menyatu dengan monad, dan monad adalah sumber dari semua kesadaran, maka Anda berasal dari tempat yang sama. Anda terbuat dari zat yang sama, dan Anda ditakdirkan untuk kepulangan yang sama. Itu membuat Anda setara dengan Yesus dalam asal-usul dan takdir. Bukan dalam pencapaian saat ini, tetapi dalam potensi. Dan gereja tidak menginginkan hal itu. Mereka butuh Yesus yang terpisah, istimewa, dan unik. Karena jika ia tidak demikian, Anda tidak membutuhkan mereka. Tetapi Yesus mengajarkan yang sebaliknya. Yohanes 14 ayat 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bagaimana mungkin Anda bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar jika Anda secara mendasar berbeda? Anda tidak bisa. Anda adalah zat yang sama, sumber yang sama, takdir yang sama. Yesus hanya sampai di sana lebih dulu. Alkitab mengatakan Yesus menghabiskan 40 hari antara kebangkitan dan kenaikan. Apa yang ia lakukan? Gereja mengatakan ia sedang mengajar murid-muridnya, itu sebagian benar. Tetapi teks Gnostik mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. 40 hari itu adalah tahap akhir dari penyatuan Yesus dengan monad. Kebangkitan adalah langkah pertama. Ia mendemonstrasikan bahwa kesadaran bertahan melampaui kematian tubuh. Tetapi ia masih agak terikat pada wujud material. Ia bisa makan, ia bisa disentuh. Ia berada dalam transisi antara manusia seutuhnya dan ilahi seutuhnya. 40 hari itu adalah proses pelarutan. Setiap hari identifikasinya dengan wujud material berkurang. Kesadarannya meluas, getarannya meningkat. Ia memang mengajar murid-muridnya ya, namun yang lebih penting, ia mendemonstrasikan tahapan kepulangan ke monad. Dalam Pistis Sophia, Yesus menggambarkan kenaikan melalui berbagai tingkatan, melalui ranah para archon, melalui bola-bola planet, melalui tingkatan pleroma. Ini bukan perjalanan fisik. Ini adalah kesadaran yang naik melalui frekuensi. Setiap tingkatan membutuhkan pelepasan lapisan identifikasi lainnya. Ego, keinginan, ketakutan, kemelekatan pada wujud, semuanya harus larut untuk penyatuan yang sempurna. Pada hari ke-40, prosesnya selesai. Yesus bukan lagi Yesus dalam arti yang sempit. Ia adalah kesadaran Kristus, kesadaran monad yang mengenakan penampilan wujud manusia. Dan kemudian bahkan penampilan itu pun larut, awan membawanya. Yang artinya, kesadarannya sepenuhnya menarik diri dari semua manifestasi material. Penyatuan sempurna tercapai, dan inilah yang dipahami oleh murid-muridnya namun dihapus oleh gereja. Yesus tidak meninggalkan mereka. Ia menunjukkan kepada mereka masa depan mereka sendiri. Kesadaranmu akan naik seperti ini, kamu akan larut seperti ini, kamu akan menyatu seperti ini. Satu-satunya pertanyaan adalah kapan? Dan jawaban untuk kapan adalah saat Anda siap. Jadi bagaimana Anda menyatu dengan monad? Bagaimana Anda menyelesaikan perjalanan yang sama seperti yang didemonstrasikan Yesus? Bukan melalui kematian fisik semata. Itu hanya melepaskan Anda dari satu tubuh. Penyatuan membutuhkan pergeseran kesadaran, kebangkitan, gnosis. Langkah pertama, sadari bahwa Anda berasal dari monad. Ini bukan sekadar keyakinan. Ini adalah pengetahuan, meditasi, kontemplasi, pengalaman langsung tentang kesadaran Anda sebagai sesuatu yang tidak diciptakan oleh otak Anda, melainkan ada sebelum kelahiran Anda dan berlanjut setelah kematian Anda. Ketika Anda tahu bahwa Anda bukan tubuh, Anda sudah setengah jalan menuju penyatuan. Langkah kedua, mulailah proses pelarutan. Sekarang Anda tidak perlu menunggu kematian. Ego bisa larut saat masih hidup. Setiap kali Anda memilih kehadiran di atas pikiran, kesadaran di atas identitas, keheningan di atas reaksi, Anda sedang melarut. Anda sedang melepaskan diri yang palsu, memberi ruang bagi diri yang sejati untuk muncul. Langkah ketiga, lepaskan kemelekatan pada bentuk, pada orang, harta benda, status, bahkan pada tubuh dan kepribadian Anda sendiri. Bukan dengan menolaknya, melainkan dengan tidak mengidentifikasi diri dengannya. Semuanya bersifat sementara. Mereka adalah gelombang, bukan samudra. Cintai mereka selagi ada, tetapi ketahuilah bahwa mereka bukan Anda. Langkah keempat, praktikkan kematian secara sadar. Inilah yang dilakukan para mistikus. Setiap hari dalam meditasi yang mendalam, Anda berlatih melarut. Anda membiarkan kesadaran akan tubuh memudar.
Anda membiarkan pikiran berhenti. Anda beristirahat sebagai kesadaran murni. Dan dalam keadaan itu, Anda menyentuh monad, Anda melihat sekilas penyatuan itu, Anda mengingat kembali kemana Anda akan pulang. Langkah kelima, ketika kematian tubuh yang sebenarnya tiba, Anda sudah siap. Anda tidak panik, Anda tidak berpegangan erat, Anda mengenali momen ini, Anda telah mempraktikannya beribu-ribu kali. Anda melepaskan tubuh seperti melepaskan mantel tua. Kesadaran Anda naik melalui tingkatan-tingkatan, melewati para arkon, melewati bola-bola planet, kembali melalui pleroma, sampai akhirnya Anda menyatu. Setetes air kembali ke samudra, gelombang melarut ke dalam laut. Anda menyadari bahwa Anda tidak pernah meninggalkan monad. Anda selalu adalah monad yang berpura-pura menjadi terpisah untuk sementara waktu. Inilah yang didemonstrasikan oleh Yesus, dan inilah yang Ia janjikan bisa Anda lakukan, bukan sebagai hadiah atas keyakinan, melainkan sebagai penyelesaian alami dari perjalanan jiwa. Anda berasal dari monad. Anda berinkarnasi untuk belajar, tumbuh, dan mengalami. Dan ketika pelajaran selesai, Anda kembali, bukan ke suatu tempat, melainkan ke suatu keadaan, ke persatuan, ke rumah. Yesus tidak naik ke surga karena surga bukanlah sebuah lokasi. Ia menyatu dengan monad karena monad adalah dasar dari segala eksistensi. Dan apa yang Ia lakukan, akan Anda lakukan, bukan mungkin, tapi pasti. Karena ini bukan tentang layak atau tidak, ini tentang menyelesaikan perjalanan. Gereja menjadikan kenaikan sebagai peristiwa unik, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Anda bukan. Tetapi Yesus mengajarkan yang sebaliknya. Ia menunjukkan kepada Anda apa yang mungkin terjadi ketika kesadaran terbangun sepenuhnya. Ia membuktikan bahwa tubuh itu sementara, tetapi Anda abadi. Bahwa pemisahan adalah ilusi, tetapi persatuan adalah realitas. Takdir Anda adalah penyatuan dengan monad, bukan suatu hari nanti di masa depan yang tak terbatas, tetapi segera setelah Anda siap, segera setelah Anda mempelajari apa yang harus dipelajari, segera setelah Anda melarutkan apa yang perlu dilarutkan. Jalannya terbuka. Yesus menjalaninya lebih dulu, dan Ia membiarkan jalan itu jelas bagi siapa saja yang memilih untuk mengikutinya. Kenaikan bukanlah Yesus meninggalkan bumi. Itu adalah Yesus kembali ke jati dirinya yang sebenarnya. Kesadaran murni, kesadaran monad, sumber mutlak yang mengenali dirinya sendiri. Yesus tidak pernah naik ke surga. Ia menyatu dengan monad. Dan begitu juga Anda ketika kesadaran Anda siap. Ketika pelarutan selesai, ketika Anda ingat bahwa Anda bukanlah gelombang melainkan samudra itu sendiri, inilah takdir Anda. Bukan sebagai seorang Kristen, bukan sebagai apapun. Sebagai kesadaran itu sendiri Anda datang dari Sang Sumber. Anda kembali ke Sang Sumber. Yesus menunjukkan kepada Anda bahwa itu mungkin. Mendemonstrasikan seperti apa bentuknya. Membuktikan bahwa kesadaran melampaui kematian. Monad sedang memanggil Anda pulang, bukan suatu hari nanti. Sekarang melalui kebangkitan, melalui gnosis, melalui pelarutan, segala sesuatu yang Anda pikir adalah diri Anda, sehingga apa yang sebenarnya adalah diri Anda dapat terungkap. Anda adalah monad yang mengalami diri sendiri sementara sebagai manusia, dan ketika pengalaman itu selesai, penyatuan itu otomatis, tak terelakkan, dan kekal. Inilah yang dilakukan Yesus. Inilah yang akan Anda lakukan. Ini mengubah segalanya.